Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Sudah siap belajar? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya membahas materi apa? Ya, betul. Membahas tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi. Selanjutnya kita akan membahas tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif. Berikut merupakan kompetensi dasar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini teks petunjuk membuat baterai alami dari kentang. Kita ingat kembali, teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk berupa kalimat perintah. Kita dapat membuat teks petunjuk dengan memanfaatkan sumber energi alternatif. Contoh sumber energi alternatif yaitu matahari, angin, air, dan tumbuhan. Sebagai energi alternatif, tumbuhan dapat menjadi pengganti baterai. Ayo, perhatikanlah teks petunjuk cara membuat baterai alami dari kentang. Yang pertama, siapkan umbi kentang, lampu LED 1 buah kabel, penjepit buaya, lempeng tembaga, dan lempeng seng. Yang kedua, bersihkan permukaan kentang dan tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang dengan jarak kurang lebih 3 cm. Seng dan tembaga ditusukkan pada lokasi yang berbeda. Yang ketiga, jika lampu belum menyala, baliklah kabel atau tempat lempengan. Jika tetap tidak menyala, tambahkan kentang untuk meningkatkan daya listrik. Ya, ini adalah contohnya. Teks petunjuk berdasarkan percobaan. Kamu dapat menuliskan teks petunjuk berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan. Kamu juga dapat menuliskan kembali petunjuk percobaan tersebut dengan kalimat yang lebih sederhana. Teks petunjuk berdasarkan percobaan
pembuatan kincir angin kertas. Sebelumnya sudah ya mempraktikkan membuat kincir angin kertas. Nah, yang pertama gimana caranya? Siapkan kertas, origami, gunting, jarum pentul, dan lem kertas. Yang kedua, siapkan kertas origami dan lipatlah kertas tersebut secara diagonal. Bukalah lipatan itu dan guntinglah kertas origami pada setiap lipatan, mendekati titik diagonal yang ada di tengah. Yang ketiga, selanjutnya, lipatlah setiap ujung kertas ke bagian tengah kertas dan rekatkan menggunakan lem hingga membentuk baling-baling. Yang keempat, buatlah bulatan kecil dari kertas dan tempelkan di bagian tengah. Yang kelima, buatlah pegangan kincir menggunakan kertas. Gulung kertasnya dari sudut. Kemudian potonglah di bagian ujung dan berilah lem untuk merekatkannya. Yang keenam, guntinglah ujung gulungan kertas agar lebih rapi. Yang ketujuh, buatlah gulungan kertas dengan ukuran yang lebih kecil. Siapkan jarum pentul dan tusuk di bagian tengah baling-baling. Yang ke-8, tusuk kembali jarum pentul ke bagian gulungan kertas yang sudah dibuat. Kincir angin buatanmu siap digunakan. Itu adalah teks petunjuk berdasarkan percobaan pembuatan kincir angin kertas. Teks petunjuk dalam bentuk poster. Nah, teks petunjuk dapat dibuat dalam bentuk poster. Poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum. Berikut langkah-langkah membuat poster dengan tema menghemat energi. Yang pertama, tentukan isi poster sesuai dengan tema. Temanya apa tadi? Menghemat energi. Yang kedua, siapkan kertas berwarna, karton, spidol warna, dan hiasan berupa gambar. Yang ketiga, gunakan bahasa yang santun dan menarik. Yang keempat, tulislah teks petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik. Berikut contoh poster bertema menghemat energi. Tips mudah hemat listrik di rumah. Nih, dari kulkas ya. Pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat. Isi kulkas secukupnya. Terus yang AC, matikan AC bila ruangan tidak dipergunakan. Yang lampu, matikan lampu bila ruangan tidak digunakan. Yang keempat, mesin cuci. Pergunakan mesin cuci hanya pada saat cucian banyak. Nah, pada saat memakai komputer, matikan layar monitor apabila sedang istirahat. Itu adalah contoh poster dengan tema menghemat energi. Gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks petunjuk. Salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif adalah buah lemon. Buah lemon mengandung elektrolit
yang dapat menghasilkan listrik. Berikut langkah percobaan lemon sebagai sumber energi alternatif energi listrik dari buah lemon nih. Yang pertama nih, siapkan 3 buah lemon, sebuah bola lampu berwarna, 3 lempeng seng, 3 lempeng tembaga, 4 buah penjepit buaya. Langkah kegiatannya, yang pertama, siapkan lemon. Kemudian tancapkan lempeng seng dan tembaga pada buah lemon. Seperti gambar berikut ya. Hubungkan tiap lempeng dengan menggunakan penjepit buaya. Nyalakan lampu dengan menghubungkan 2 penjepit buaya terakhir pada bola lampu. Gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks petunjuk. Berikut adalah contoh paragraf berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang dari teks percobaan pembuatan energi listrik dari buah lemon. Percobaan energi listrik dari buah lemon meliputi 3 langkah. Pertama, siapkan buah lemon yang ditancapkan dengan lempeng seng dan tembaga. Yang kedua, hubungkan setiap lempeng dengan menggunakan penjepit buaya. Ketiga, lampu dinyalakan dengan menghubungkan 2 penjepit buaya pada bola lampu. Selanjutnya kita akan membahas menyanyi secara berkelompok. Bernyanyi dapat dilakukan sendiri atau berkelompok. Dalam bernyanyi secara berkelompok harus memperhatikan tinggi rendah nada. Yang kedua, memperhatikan tempo. Dan yang ketiga, memperhatikan dinamika lagu. Paduan suara merupakan salah satu contoh bernyanyi yang dilakukan dengan berkelompok. Bernyanyi dengan baik dan benar. Berikut, dalam bernyanyi kita perlu mengetahui teknik bernyanyi yang baik. Hal-hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi. Yang pertama, sebelum bernyanyi, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua, teknis pernapasan penting dalam bernyanyi. Ada 3 jenis pernapasan dalam bernyanyi. Yang pertama, pernapasan dada. Yang kedua, pernapasan perut. Dan yang ketiga, pernapasan diafragma. Teknis pernapasan yang baik saat bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Yang ketiga, sikap tubuh yang baik adalah sikap berdiri tegap. Yang keempat, penguasaan artikulasi dengan mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O. Dan yang kelima, minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengonsumsi gorengan agar tenggorokan tidak sakit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini selesai. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat dipahami. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak,
lalu panjatkan doa. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.